10 negara sepakat minta Malaysia dicoret dari AFC imbas skandal pemalsuan dokumen. Vietnam dan Thailand jadi pelopor. Madam Peng, mereka sangat memalukan. Netizen, kami setuju. Situasi makin panas. Bukan cuma soal kalah atau menang di lapangan, tapi soal integritas. Isu pemalsuan dokumen yang menyeret 7 pemain Malaysia kini berubah jadi badai politik sepak bola Asia. Dan yang bikin geger, bukan cuma 1-2 negara yang protes, tapi 10 federasi disebut sepakat mendesak agar Malaysia dicoret dari kompetisi di bawah naungan Asian Football Confederation. Masalahnya bukan kecil. 7 pemain dituding menggunakan dokumen yang tidak sah dalam proses administrasi kompetisi. Dugaan manipulasi identitas dan kelayakan ini membuat banyak pihak mempertanyakan validitas hasil pertandingan yang sudah berjalan. Kalau benar ada pemalsuan, ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini bisa masuk kategori pelanggaran etika berat. Namun, sampai hari ini belum ada keputusan final. Sidang berjalan berbelit. Pengumuman yang sempat dinanti tak kunjung keluar. Tidak ada vonis ban, tidak ada pencoretan resmi. Yang beredar justru kabar soal sanksi administratif dan larangan tampil untuk individu tertentu. Jadi yang kena, pemainnya. Federasinya masih berdiri. Dan disinilah bara itu membesar. Vietnam dan Thailand disebut jadi pelopor tekanan. 2 rival regional yang selama ini bersaing ketat di Asia Tenggara merasa kehadiran Malaysia dalam kompetisi resmi justru mencoreng nama kawasan. Bukan soal rivalitas biasa, tapi soal kredibilitas. Mereka menilai kalau kasus ini dibiarkan tanpa sanksi tegas, maka standar integritas di Asia bisa runtuh. Nama Madam Pang ikut terseret dalam pusaran opini publik. Sosok kuat sepak bola Thailand itu disebut menyindir keras situasi ini dengan pernyataan yang dianggap menohok, sangat memalukan. Pesannya jelas, sepak bola Asia Tenggara sedang berusaha naik level, tapi satu skandal bisa menarik semuanya turun. Bukan cuma Thailand dan Vietnam, deretan negara lain ikut disebut dalam barisan yang mendukung pencoretan Malaysia dari AFC. Uzbekistan, Irak, Iran, Filipina, Jepang, Cina, India, dan Laos. Total 10 negara. Kalau ini benar solid, tekanan moralnya besar sekali. Bayangkan, narasinya, negara-negara besar seperti Jepang dan Iran ikut dalam daftar. Itu artinya isu ini sudah melebar dari sekadar konflik ASEAN menjadi persoalan reputasi Asia secara keseluruhan. Mereka khawatir kalau tidak ada tindakan tegas, maka pesan yang tersampaikan ke publik adalah pelanggaran bisa dinegosiasikan. Di sisi lain, Federasi Malaysia atau Football Association of Malaysia terlihat santai. Narasi yang berkembang dari internal mereka seolah menegaskan bahwa pencoretan itu mustahil. Argumen yang beredar bahkan terdengar penuh percaya diri. Kantor pusat AFC saja ada di Kuala Lumpur. Secara simbolis, mereka merasa tidak mungkin rumah organisasi itu justru mencoret tuan rumahnya sendiri. Dan memang, kantor pusat AFC berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Fakta ini sering dijadikan bahan obrolan netizen. Seakan-akan ada anggapan bahwa faktor geografis bisa mempengaruhi keputusan politik olahraga. Meski tentu secara struktural, AFC adalah badan independen dengan mekanisme komite disiplin tersendiri. Tapi persepsi publik kadang lebih kuat daripada fakta hukum. Netizen terbelah, tapi mayoritas suara di luar Malaysia terdengar keras. Kami setuju dicoret. Mereka menilai sanksi administratif saja tidak cukup. Kalau 7 pemain benar memasukkan dokumen, itu berarti ada proses yang diloloskan, ada sistem yang gagal. Dan sistem itu berada di bawah federasi. Pertanyaannya sekarang, apakah benar akan sampai ke tahap pencoretan? Dalam sejarah sepak bola Asia, sanksi berat biasanya dijatuhkan jika ada pelanggaran sistemik dan terbukti disengaja. Kalau hanya individu yang terbukti bersalah, biasanya hukuman berhenti di level larangan bermain, denda administratif, atau pembatalan hasil pertandingan. Jarang sekali satu negara langsung dihapus dari keanggotaan, kecuali ada pelanggaran ekstrim atau intervensi pemerintah. Jadi, kemungkinan terburuknya,
Malaysia bisa saja kehilangan hak tampil di turnamen tertentu untuk periode waktu tertentu, atau hasil pertandingan yang melibatkan pemain bermasalah dibatalkan. Tapi untuk benar-benar dicoret permanen dari AFC, itu keputusan yang sangat besar dan politis. Tapi tekanan 10 negara ini bisa mengubah dinamika, karena di dalam organisasi seperti AFC, opini kolektif anggota punya bobot. Jika banyak federasi merasa dirugikan atau reputasi mereka ikut tercoreng, maka komite eksekutif tak bisa mengabaikan. Di sisi lain, Malaysia tentu tak tinggal diam. FAM bisa saja berargumen bahwa proses investigasi belum selesai, bahwa asas praduga tak bersalah harus dijunjung. Mereka mungkin akan menekankan bahwa yang salah adalah individu, bukan institusi. Masalahnya, publik sudah terlanjur panas. Setiap penundaan sidang memunculkan spekulasi baru. Setiap tidak adanya pengumuman resmi memicu teori konspirasi. Ada yang bilang ada permainan, ada yang bilang ini soal lobi politik. Ada juga yang percaya semuanya murni proses hukum yang butuh waktu. Dan selama keputusan belum keluar, bara ini tak akan padam. Kalau nanti sanksi yang keluar hanya sebatas larangan bermain dan denda administratif, bisa dipastikan gelombang kritik akan makin keras. Negara-negara yang merasa dirugikan mungkin akan terus bersuara. Dan citra sepak bola Asia Tenggara kembali dipertaruhkan. Sebaliknya, kalau benar ada hukuman berat, entah pembekuan sementara atau pencoretan dari kompetisi tertentu, maka itu akan jadi preseden besar dalam sejarah AFC. Yang jelas, ini bukan lagi soal satu pertandingan. Ini soal reputasi kawasan, soal standar kejujuran, soal apakah sepak bola Asia ingin dikenal sebagai kompetisi yang tegas atau toleran terhadap pelanggaran. Sekarang, semua mata tertuju pada keputusan resmi AFC. Apakah mereka akan memilih jalan kompromi atau langkah tegas yang mengguncangkan? Satu hal pasti, apapun hasilnya nanti, hubungan Malaysia dengan Vietnam dan Thailand tak akan lagi sama. Dan babak baru rivalitas Asia Tenggara mungkin akan dimulai bukan dari gol di lapangan, tapi dari ruang sidang. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Apakah kalian setuju kalau Malaysia dicoret dari keanggotaan AFC? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.